Ya, Pak Dokter sudah, Pak. Masih dengar. Jadi prosesnya heart attack ini sebetulnya bukan karena vaksinasi yang menyebabkan pengentalan darahnya, jadi darahnya menjadi kental. Banyak faktor ya dari para pemain itu sendiri yang bisa menyebabkan heart attack. Selain pengentalan darah, dia butuh proses yang lama untuk mendapatkan serangan jantung. Biasanya penyumbatan itu prosesnya bertahun-tahun. Pasien pasti merasakan ada gejala. Awalnya tuh mungkin kesemutan atau yang dirasakan tidak enak, umpamanya bagian belahan tangannya atau dadanya tidak nyaman atau punggungnya tidak nyaman itu. Nah, biasanya tapi mereka seringkali tidak mempedulikan atau tidak memperhatikan dan memeriksa ke dokter lebih jelas gitu. Biasanya begitu, Bu. Jadi sehingga kalau pengentalan darah itu bisa terjadi berangsur lama dan di dimernya makin lama makin tinggi, itu yang menyebabkan terjadinya clotting atau penyumbatan dan pecahnya pembuluh darah. Oke, thank you. Jadi jangan terlalu terprovokasi ya Bu ya, Bu Hilda ya, untuk masalah vaksinasi dengan pengentalan darah tersebut. Ya begitu Pak Handoko. Oke, Bapak Ibu, silakan bisa ditanya lagi pertanyaan lanjutan ya. Oh, Dr. Terianto. Tadi yang satu lagi member saya itu dia pergi ke tukang pijat, terus lehernya dipletekin sampai kupingnya baal, itu bagaimana ya? Halo? Halo dok? Ya saya kurang jelas itu pertanyaannya. Oke, saya bacakan. Kaki saya kemarin terpeleset, terus dia ke tukang urut. Nah, langsung dia ceritakan belakang lehernya suka pegel, terus pusing sebelah. Tukang urutnya urutin kaki serta badan dan kepalanya ditekuk sampai bunyi. Setelah tekuk, telinga saya seperti baal, dia bilang. Terasa tebal. Kata tukang urut, nggak apa-apa, dikompres aja, ntar juga sembuh. Nah, dia tanya apakah boleh di blow, kalau blownya sebelah mana? Sebetulnya kalau untuk tukang urut itu, kalau nggak ngerti tentang titik-titik akupuntur ya, apalagi dia menekuk-nekuk bagian tubuh seperti kepala, atau jari-jari, atau bagian leher, itu sangat berbahaya ya sebetulnya ya. Ngeri sebenarnya. Karena apa? Kalau salah tekuk itu bukannya baik, malah terjadi saraf kejepit gitu loh. Jadi pernah member juga ada keseleo ke tukang urut, hasilnya malah lehernya itu kena saraf kejepit. Nah itu butuh proses lagi untuk penyembuhannya gitu loh. Nah bisa blow di mana kalau ditanyakan itu di kaki yang patah itu jelas tidak boleh di blow ya, itu harus dilewatin karena ada pasang pen ya. Jadi dilewatin aja, kalau di tempat lain silakan blow Bu Hilda. Oke, thank you dok. Satu lagi dok. Ini yang suami teman saya yang Parkinson itu, blownya harus bagaimana ya? Supaya dia lebih cepat sembuh. Parkinson itu hampir sama, itu kan gejala stroke. Jadi sama dengan PDF yang untuk hipertensi, untuk hemiparese yang ada di PT Desang Bu. Silakan dilihat. Sudah dilakukan, tapi katanya kok jadi lebih kaku. Salah di mana ya? Mungkin proses kemungkinan meridiannya belum terbuka Bu. Blok meridiannya belum terbuka. Kadang-kadang untuk hemiparese atau stroke itu kita butuh waktu untuk membuka blok meridian Bu. Jadi seringkali saya lebih lama untuk blow di daerah meridian karena di situ banyak titik-titik akupuntur yang menghubungkan ke tempat saraf untuk kepala dan untuk bagian stroke-nya Bu.
Coba buka Meridian lagi sesuai dengan di WA saya yang saya sampaikan. Oke dok, saya sampaikan. Thank you. Ya Bu Hilda. Thank you dok. Sama-sama. Halo Bu. Halo. Ya, silakan. Selamat malam Pak Dokter. Ya malam Bu. Iya, saya mau tanya. Saya pemakaian Yonsil ini, kalau saya pakai di luar ya kan harusnya pakai di luar. Tapi kalau saya pakai di rumah, terus kan pakai dasar. Jadi kenapa kok gatal-gatal ya dok ya? Pakai rantainya. Apakah ada nggak yang lain? Apa model yang lain ya nggak gatal gitu dok? Gimana tuh? Ada Ibu ada alergi tembaga? Tembaga, oh ini tembaga ya dok? Nggak tahu saya, pokoknya saya pakai itu kok gatal-gatal. Jadi kalau saya pakai kerudung begini ya bagus, tapi kalau di rumah ya gatal, jadi kena kulit tuh berat. Langsung bersentuhan dengan kulit Ibu Ya, waktu di rumah? Iya, betul sama kulit. Itu gatalnya luar biasa, nggak bisa saya pakai. Kalau Ibu ada alergi tembaga itu bisa Bu. Jadi memang Ibu harus pakai baju yang menutupi lehernya yang supaya nggak sampai kontak dengan kulitnya. Iya dok, makasih. Satu lagi pertanyaan saya, apakah ada garansinya nggak dok kalau seandainya rusak? Garansinya 1 tahun Bu. Kalau alat Yonsil ini. Gitu. Dan kasih 1 tahun. Lebih dari 1 tahun udah nggak bisa garansi lagi. Dan nggak ada garansi. Biasanya elektronik itu garansinya 1 tahun Bu. Oh iya, oke. Ya makasih. Makasih dok. Ya sama-sama Bu Rosita. Malam dokter. Malam dok. Ya. Halo. Ya selamat malam Bu. Oh ya. Pak dokter tolong tanya. Kalau saya minum air yang sudah di blow, hampir tiap hari saya minum itu beberapa hari ini ya. Itu di telapak kaki itu rasanya kok berkeringat. Jadi kalau pakai sandal di rumah itu rasanya ada kotoran gitu. Jadi cuci kaki terus. Itu kalau berkeringat terus atau bagian sisi mana yang badan berkeringat tuh, itu menandakan terjadinya pengeluaran racun. Oh, banyak yang kelihatan sih di kaki, karena kita kalau jalan di rumah itu kan pakai sandal gitu ya, sandal jepit. Nah itu merasa ganggu, jadi saya cuci kaki. Entar lagi ada lagi, jadi sering cuci kaki. Iya, nggak apa-apa Bu, itu. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Diterus aja ya, Teruskan saja Bu. Biasanya proses detoksifikasi itu nanti suatu saat juga bisa hilang kok. Oh gitu. Kalau enggak sandalnya licin Pak, karena itu agak licin ya, mungkin keringat apa ya, agak licin gitu. Bisa keringat. Kalau keringat keluar itu kan bisa mengakibatkan licin. Oh, tapi malah banyaknya di kaki ya Pak dokter ya? Nggak mesti Bu, pengeluaran detox itu tiap-tiap orang beda-beda. Nah yang terbagus di mana? Yang sensitivitas kulit, tergantung sensitivitas kulit kita Bu. Ada yang banyak kan setelah di terapi itu di punggung, punggung pun tidak semuanya seluruh badan gitu. Ada yang cuma sebelah kiri atau sebelah kanan, keringatnya lebih banyak daripada yang sebelahnya gitu. Beda-beda ya dok? Beda-beda, jadi Ibu agak aneh juga, baru saya dengar juga keringatnya di kaki gitu loh. Iya, kaki. Bisa juga kalau Ibu ada kolesterol atau asam urat. Oh iya ada. Nah, kalau ada kolesterol atau asam urat begitu dia bentuknya butiran. Kalau dilihat di lab itu butiran-butiran kayak jarum gitu ya. Nah itu licin juga sebetulnya itu. Oh iya itu licin, cuman itu saya kan jarang. Oh, saya kan jarang ke lab, jarang banget. Iya. Ini bagus kok dokter. Ini bagus.
Bagus. Iya, mamiku itu kan 90 tahun ya. Saya Iya. baru nerapi 3 kali terus air minum setelah saya sekalian uji coba ke mamiku tak bikinin mungkin kira-kira 4 hari 5 hari gitu ya, tak suruh rutin tiap hari minumnya pakai itu aja gitu kan. Sekarang wajahnya lebih bersih. Ya, itu kesaksian, Bu. Iya, wajahnya lebih bersih. Yang tadinya gelap ya umur 90 gitu ya. Itu lebih bersih, lebih bagus, lebih cantik. Nah, bagus. Bagus banget berarti kesaksiannya. Iya, Yang cuman penting minumnya mamiku kan sedikit. Ya, penting Bu, itu tiap hari diminum, airnya itu bukan air biasa lagi. Itu menjadi air yang sudah berenergi. Air dengan gelombang terahertz. Gelombang terahertz itu molekulnya, oksigennya banyak. Sehingga kalau orang habis olahraga, capek, dia minum air itu. Capeknya cepat sekali pulih. Kemarin Itu saya dokter kalau sama air kangen water bedanya apa ya? Jadi kalau ibu pakai air kangen water, ada hidrogennya, hasilnya lebih bagus lagi, Bu. Oh. Jadi kalau orang kemarin ada yang nanya saya, boleh nggak digabung dengan air hidrogen atau air kangen water? Itu bagus sekali saya bilang. Karena kan ada antioksidannya. Antioksidannya juga bisa lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi. Dan molekul oksigennya juga makin bagus. Artinya gini, kalau dia tanya, bagusan mana? Kita kan tidak bisa jawab. Tidak bisa dibandingkan, masing-masing mempunyai keunggulan sendiri kok. Oh gitu. Saya kan bermain air juga ya lama ya. Bahkan si air hidrogen saya udah ketemu ahlinya. Ahlinya dari Amerika itu. Oh, iya. Saya belajar langsung dari dia. Ternyata saya pelajarin dengan air hidrogen, dengan air terahertz ini, dengan gelombang terahertz ini bisa dipadukan. Hasilnya juga makin bagus. Jadi tidak ada namanya antagonis atau berlawanan gitu loh. Jadi saling mendukung lah itu. Nah terus yang membedakan, berarti yang membedakan misalkan kangen water sama ini alkali yang dari terahertz itu bedanya yang kalau sudah dibandingin dua hasil uji itu gimana? Jadi kalau sebetulnya begini, kalau hidrogen itu dia kemampuan menangkap oksigennya itu dia pun waktunya dia akan lepas sendiri dengan berjalan waktu. Setelah 1-2 jam dia akan molekulnya akan terurai dengan adanya oksidasi dari udara. Namun dengan molekul yang sudah diikat menjadi linier, dia bisa bertahan lebih dari 6 hari. Minimal tuh lebih dari 6 hari. Bahkan ada penelitian sampai berminggu-minggu begitu. Jadi nggak ada masalah, Bu. Gitu. Iya. Kalau yang alkali yang di luaran itu sama ini kalah ya dok ya? Kita nggak membandingkan air lah ya. Kalau air kita membandingkan air mana yang terbaik itu saya rasa tidak baik lah ya. Jadi air alkali kalau dibikin jadi dengan gelombang terahertz ini, jadi airnya ya makin lama makin bagus gitu. Itu aja ya. Ya oke, terima kasih dokter. Selamat malam dokter. Ya selamat malam Pak. Mohon tanya, saya jujur aja kenal ini baru sekitar 2 hari yang lalu ya. Mau tanya, bagaimana cara kerja daripada ITERA ini ketika pada saat dikeluarkan udaranya, kemudian kok bisa membuat seseorang jadi sembuh itu secara secara medis istilahnya mungkin atau apalah, itu kenapa bisa membuat seseorang itu menjadi kemudian ada regenerasi sel kemudian menjadi sembuh. Nah ini kandungan daripada alat itu apa, kemudian cara kerjanya seperti apa sehingga membuat seseorang menjadi lebih sehat, menyembuhkan penyakit yang sudah ada. Itu dokter, terima kasih. Ya Pak. Jadi begini, Bapak upline-nya siapa ya? Insya Allah Pak Arif, Pak. Ya Pak Arif. Pak Arif harusnya sudah edukasi ke Bapak ya. Itu dasarnya, basicnya ya. Jadi kalau alat ini bisa bekerja untuk membantu kesehatan kita. Saya bilang membantu kesehatan kita karena
dia punya gelombang terahertz ini ya, dia gelombang ini antara microwave dengan far infrared ya. Panjang gelombangnya 30 sampai 3000 dengan frekuensi yang 2 sampai 17 terahertz ini dia sesuai dengan sel tubuh kita. Jadi dengan dengan dipancarkannya gelombang terahertz ini ke tubuh kita, maka sel-sel kita yang sesuai dengan gelombang terahertz ini dia akan berinteraksi, kemudian dia akan membuat selnya itu yang rusak dia akan eliminasi, dia akan menggantikan dengan sel yang sehat. Yang tidur selnya dibangunkan, dan yang sudah sehat dia akan memperkuat dan menjadi lebih kuat lagi. Jadi seperti begitu cara kerjanya, Pak. Jadi ini teknologi terahertz ini adalah salah satu teknologi dari yang paling maju saat ini, Pak. Bahkan di Jepang sendiri dan di Jepang disebut gelombang kehidupan, dan di China disebut cahaya kehidupan. Jadi memang benar-benar sangat bagus. Mau diulang untuk yang ukuran apa tadi, gelombang itu berapa? Dari berapa, seperti apa tadi yang ukuran 31 apa tadi? Mungkin Pak bisa minta ke Pak Arif ya PDF-nya Pak ya. Kalau Pak Arif belum punya juga, minta lagi ke upline-nya lagi gitu loh. Siapa yang ngundang? Harusnya udah punya masing-masing PDF untuk basic cara kerja terahertz ini. Jadi saya ulangin lagi ya, terahertz adalah pita gelombang elektromagnetik antara gelombang mikro dan infrared yang terdiri dari panjang gelombang 30 sampai 3000. Ya, frekuensi itu antara 22 sampai 17 terahertz. Yang sangat baik untuk tubuh karena sel-sel tubuh kita sama seperti dengan gelombang terahertz. Sehingga sel-sel yang rusak bisa digantikan, dan sel-sel yang tidur atau sel inertnya itu bisa dibangunkan, dan sel-sel yang sehat dibuat semakin sehat. Itu artinya regenerasi sel. Sebagian dari tubuh kita yang paling kecil itu sel adalah DNA tubuh kita. Di dalam DNA tubuh kita ada namanya telomer. Telomer itu makin usianya itu mempengaruhi usia hidup kita. Jadi telomer itu untayan seperti untayan kayak kalung ya. Kalau panjang telomer itu makin panjang dan umurnya makin bagus, berarti hidup kita, umur kita makin panjang. Jadi alat gelombang terahertz ini bukan hanya untuk orang sakit, tapi juga untuk orang yang sehat. Semakin kita blow, berarti DNA sel kita juga makin akan dilakukan regenerasi sel terus. Jadi makin bagus, Pak. Begitu. Jadi memang tujuan kita di sini, kita bukan hanya untuk orang yang sakit semata-mata, tapi juga kita sarankan untuk orang yang sehat, bahwa orang yang sehat itu sangat baik dilakukan terapi secara terus-menerus. Ya, terima kasih banyak dokter. Oke Pak Sus, nanti kita bisa share di grupnya Pak Gunawan ya Pak Sus. Mungkin tentang PDF ya. Pak Handoko tadi itu yang kalau nggak salah video itu dikirim sama Pak Arif upline-nya loh. Yang pemain sepak bola yang kena serangan jantung itu. Pak Arif saya gitu. Makanya ada di sini Pak Arif biar bisa argumentasi dengan saya. Jadi vaksin ini nggak ada hubungannya dengan kepengentalan darah atau dengan testimoni seperti begitu, itu justru harus dihilangkan itu. Jadi nggak benar itu. Kalau terjadinya serangan jantung itu prosesnya butuh waktu bertahun-tahun. Jadi tolong jangan sembarangan share di grup ya, kecuali yang benar-benar yang betul-betul yang sudah kita tahu dan benar gitu loh. Terima kasih. Oke. Selanjutnya silakan ya Bapak Ibu. Saya mungkin Dok, Pak Handoko.
Ya, silakan. Ya, Bu. selamat malam Bu Farida, Ya. silakan Bu. Nanya lagi nih dok, saya beli lagi nih buat kakak saya dok. Wah, luar biasa. Kakak saya itu kena Parkinson dok. Saya baru kontak beliau. Itu saya minta dijelaskan banget titik-titik Parkinson itu yang harus di blow dok. Oke. Iya. Parkinson Karena waktu itu ya. Ya, gimana? Lanjut. Ya Ibu. waktu dokter pernah menjelaskan saya nggak ikut zoomnya. Nah sekarang kakak saya pun saya undang untuk ikut biar dia dengar juga. Karena saya mau beli besok untuk kakak saya gitu. Oke. Di sini ada kakaknya ya? Ada. Kakak saya undang dengan istrinya, ada ikut. Ada dok, ya. Nah ini kakak saya dok. Saya tadi tanya di chat, tapi belum sempat dijawab. Jadi Bu Ida melalui Bu Farida. Parkinsonnya sudah lama dok, 20 tahun lebih, tapi terkendali. Ya. Oke ya. Jadi Parkinson itu bisa diobatin ya Bu ya? Parkinson. Ya. Karena pasien saya sendiri itu mengalami Parkinson juga Bu. Umur 83 tahun waktu kena COVID, setelah sembuh dia kena Parkinson. Ya. Jadi saya butuh waktu memang untuk menghilangkan dia punya tremor ya, Parkinsonnya di tangan, kedua tangan sama di mulut Bu. Jadi Parkinsonnya ada di tangan dan mulut. Nah saya blow-nya di titik meridian, di titik limfatik. Kemudian saya blow sesuai dengan PDF-nya PT Desang Bu, yang untuk hipertensi itu. Ya. Untuk hipertensi kan ada ya dari kepala terus sampai ke ujung kaki, terus blow di bagian pinggang itu yang melingkar yang lebih lama. Dan ruas tangan kiri kanan bagian dalam sampai ke bagian lutut, nah bagian tumit belakang lutut dan telapak kaki di situ. Nah terus saya blow lagi titik-titik Parkinsonnya, di mana ada Parkinsonnya saya blow terus di situ. Butuh waktu memang itu 6 bulan baru Parkinsonnya berangsur-angsur hilang Bu. Iya, jadi maaf dok, kakak saya ini belum pernah ikut dan belum pernah tahu Aithera Health sama sekali. Dan dia belum juga tahu titik meridian dan lain sebagainya. Mungkin nanti saya minta PDF-nya ya dok ya, biar kakak saya belajar. Karena dia baru tahu, alat ini aja baru dia tahu tadi sore, saya yang minta dia hadir. Jadi mungkin dari awal banget dok penjelasannya. Dan dia tinggalnya di Bandung dok, kalau saya di Bogor. Jadi kalau saya biasanya dibantu Ibu Susi. Kalau di Bandung gimana ya dok ya? Di Bandung kita sudah pernah ngadain acara kok Bu. Sekali. Enggak, maksudnya apa sih yang seperti Bu Susi itu yang leadernya atau apa gitu? Ada dok di Bandung yang bisa membantu? Dari grup Pak Beni. Ibu dari grupnya Pak Beni atau grupnya siapa? Saya Ibu Susi Swandito. Ibu Susi dari grupnya Pak Beni itu, grupnya Pak Beni. Oh Pak Beni. Ya tetap ke upline-nya langsung Bu, tetap ke upline walaupun Ibu Bandung ya Pak Andoko ya. Ya di mana saja tetap yang dicari upline-nya langsung Bu. Oh gitu. Ya, jadi dia yang bisa punya tanggung jawab untuk bantu penjelasan macam-macam lah semua. Iya. Ya kakak saya sudah 20 tahun lebih dok, kasihan gitu loh. Sekarang jalannya juga agak susah. Makanya saya kan sudah testimoni bahwa saya minum air itu badan saya kan sehat, seger gitu dok. Jauh. Nah ini saya minta nanti biar kakak saya juga harus rutin minum air dan selain itu terapi juga. Betul Bu. Terapi untuk Parkinson itu butuh waktu ya. Sama butuh kerja keras lah. Saya bilang harus sepenuh hati Bu, baru bisa berhasil. Jadi untuk pasien-pasien seperti stroke, pasien-pasien Bell palsy begitu, itu butuh karena kelainan saraf kena saraf semua itu butuh waktu. Komplikasinya juga bukan sehari 2 hari tidak lama Bu. Ya. Iya. Satu lagi Dokter Firdianto, saya kan biasanya dibantu pembantu tuh udah diajarin sama Bu Susi. Kalau lagi nggak ada pembantu saya sendiri itu kan titik meridian itu yang di depan tuh caranya itu belum tepat. Gimana ya dok ya? Buka titik meridian dari depan kita sendiri dok.
Ibu bisa lakukan dari leher ya, atau dari kepala, dari leher sampai di bagian tumit, bagian tulang ekor. Jadi kalau tulang ekor dari depan itu berarti di daerah pubis, Bu. Daerah pubis itu sampai di titik paling bawah di selangkangan gitu loh. Oh, hanya satu garis itu aja, Dok? Iya, Ibu boleh satu garis, tarik garis dari atas, turun pelan-pelan ya. Dan jaraknya pun Ibu kalau bisa itu harus kena ke kulit itu, dalam arti kata 20-30 cm. Jadi jangan terlalu jauh, karena gelombang itu nggak bisa masuk ke dalam tulang belakangnya. Kalau jaraknya lebih dekat tapi agak cepat, Ibu selain tidak kena luka bakar, terus yang kedua gelombangnya itu bisa masuk, Bu. Oh iya, hanya satu garis ya, Dok? Kiri kanan enggak ya, Dok ya? Dari leher itu sampai ke tulang ekor itu yang di depan. Garis, boleh satu garis, boleh 2 cm dari kanan dan 2 cm dari kiri. Oh iya. Seperti belakang. Kalau saya sih yang saya terapi pasien, selalu saya kiri kanan 2 cm saya lakukan. Oh iya. Sesudah itu langsung tangan ya, Dok ya? Langsung tangan. Terus limpatik, leher, di daerah lipatan lah. Ya. Iya. Leher, ketiak, itu lipatan tangan, daerah lipat paha, ya. Terus belakang lutut, telapak tangan dan telapak kaki. Nah, itu semuanya kita lakukan. Ya, nah dokter kan kemarin bilang untuk kuping nih, daerah kuping, daerah leher itu kan di dekat limpa sini, di belakang. Sesudah di situ boleh nggak langsung di kupingnya, Dok, sendiri kita semprot, Dok, kita blow, Dok? Kalau di kupingnya tujuannya untuk apa, Bu? Ya ini kan karena yang saya bilang saya kena ada bridging itu kalau lagi sakit sampai ke kuping. Oh iya. Kalau untuk bridging boleh, Bu, nggak ada masalah. Silakan. Dari leher sampai iya. Itu buka titik limfatik juga itu. Buka limfatik dulu. Iya. Sama diberikat ya, Dok, ya, dokter belikat kan? Ya, yang kemarin saya tak ada titik tambahan yang di belikat itu, di belakang belikat itu buat seperti untuk epilepsi. Itu BL15, Bu, BL15. Tapi kalau nggak ada pembantu, saya sendiri dari depan aja boleh kali, Dok, kan nyambung juga 20%. Kalau nggak ada pembantu ya Ibu lakukan dari depan aja, blow semua merata. Kalau bisa blow-nya merata semua lebih lama supaya gelombangnya lama-lama tembus ke belakang, Bu. Jadi tujuan kita blow lebih lama itu supaya gelombangnya itu bisa masuk ke sum-sum tulangnya, ke bagian belakang tulang, sum-sum tulang itu. Nah, ya Dok, nanti saya jelaskan lagi sama kakak saya yang Parkinson ini. Saya juga baru ingat tadi, makanya saya undang beliau karena saya mau beli buat dia. Jadi kita harus jelas banget bahwa Parkinson itu bisa membaik ya Dok ya. Kalau sembuh agak susah karena dia sudah 20 tahun lebih. Mungkin dia lebih sehat lah dengan diterapi dengan alat ini sama minum airnya ya Dok ya. Ya betul, Bu. Ya. Pasti lebih Terima sehat. kasih, Dok. Ya, nanti kalau ada kurang dan lain sebagainya kakak saya ikut lagi. Sementara itu saja dulu. Ya. Mungkin kasih, kakak Dok. saya ada yang mau ditanyakan, Ros? Ke dokter, Ros? Ya, silakan Bu. Kalau mau tanyakan apa? Kalau titik meridian itu sebetulnya adalah titik akupuntur dari belakang tulang belakang punggung, Bu. Jadi di tengah-tengah itu kalau Ibu raba kan tulang belakang itu ada punggung, ada tulang, sampai leher dari kepala sampai leher, terus turun lagi sampai ke tulang ekor. Itu namanya meridian, Bu. Ya. Iya. Mungkin yang saya ingin tanyakan nanti lebih kepada teknis pelaksanaan blow-nya itu ya Dok ya. Iya boleh Bu. Itu nanti mungkin perlu bimbingan ya Dok ya. Ya, boleh tanya saya, boleh tanya upline-nya ya, Ibu Susi juga udah mahir kok gitu. Ya. Terus kira-kira dari mulai awal kita kalau menggunakan teknik blow itu berapa lama muncul reaksi, dirasakan ada reaksi itu? Kalau Parkinson sudah sampai 20 tahun lama Bu.
Tapi sudah bisa Ibu rasakan setelah terapi 1, 2, 3 kali aja Ibu bisa merasakan kok. Ini beda dengan terapi yang lain. Ya. Jadi, ini Ibu Ros ini istrinya Pak, kakak saya yang Parkinson tuh suaminya. Ya, maksudnya begitu. Iya dok. Dirasakan lebih cepat lah gitu ya. Iya, kan nanti yang ngeblow-nya kan pasti saya dok. Jadi saya juga perlu untuk Parkinson berapa reaksi-reaksi yang timbul itu ya. Terus harus konsul nanti. Ini kenapa ada reaksi begini, kan harus dipantau ya. Tapi secara umum ada efek samping nggak, dok? Tidak ada, Bu. Untuk ini nggak ada. Biasanya cuman paling keringatnya banyak, kayak gitu aja. Ya. Paling timbul enak tidur ya, dok? Enak tidur, Bu. Itu. Enak tidur banget. Saya kalau sudah blow itu belum selesai ya sudah tertidur, dok. Betul. Ya semoga bisa bantu kakak saya, dok. Pasti bisa. Ya, terima kasih banyak, dok. Nanti untuk selanjutnya bisa bimbingan ya. Boleh, Bu, silakan. Oke, Bapak Ibu, silakan ya, yang mau bertanya silakan. Kita masih punya waktu 15 menit. Ya, saya mau nanya, kalau seseorang itu keluar keringat sebelum diterapi nih, tapi itu keringat yang di kaki itu, dok, itu bau sekali, itu karena apa ya? Apa karena dia mengidap diabetes atau karena apa ya, dok, penyebabnya? Kalau keringat bau itu mungkin bisa beberapa penyakit gitu, akumulasi dari penyakit, umpamanya penyakit ginjal, bukan hanya diabetes aja, Bu, penyakit ginjal, penyakit diabetes, penyakit jantung, itu juga bisa, Bu. Jadi atau ada komplikasi, sudah ada komplikasi, biasanya keringatnya seringkali berbau gitu. Jadi indikasi dari seseorang sehat atau tidak bisa kita lihat dari keringatnya yang bau nyengat, bau amoniak, bukan hanya urinnya, bukan hanya kencing atau kotorannya, tapi dari keringat pun bisa kita rasakan. Gitu. Dan kita bisa cium gitu baunya. Cuman di kaki, dok, tapi? Ya. Itu kakimu tuh selalu basah gitu ya? Kalau kaki selalu basah, berkeringat terus, itu mungkin kemungkinan besar lambungnya juga kurang bagus, Bu. Jadi ada masalah di lambung. Memang ini beberapa waktu itu dia kayaknya makin kurus gitu kan. Kan saya nanya, kamu nggak periksa lab? Dia belum periksa lab katanya, tapi dia merasa nggak sakit apa-apa karena nggak merasa sakit gitu. Jadi waktu saya blow, saya tanya, gimana rasanya setelah di blow? Enak sih, ringan gitu. Itu baunya juga hilang. Tapi kan waktu itu saya anjurkan supaya sebenarnya kamu harus beli karena jauh kan. Dia ada di Solo, saya di Bogor. Gimana ngatasinya kalau saya nggak ada? Saya tanya gitu. Ya dia bilang ya sementara ya belum mau beli sih. Cuman dia mau apa? Saya bilang paling enggak harus periksa lab ya, dok, untuk mengetahui atau apa yang harus dilakukan selain periksa lab. Kalau keringat bau begitu biasanya kondisinya seseorang itu lebih ada komplikasi lah, lebih parah gitu. Jadi memang harus lab. Kayak kanker juga berbau gitu. Jadi ada pasien kanker serviks ya, saya masuk ruangan dia cium bau aja saya udah tahu nih kankernya parah itu. Jadi ada penyakit itu bau itu kayak bau keringat, bau badan, itu juga menunjukkan seseorang itu ada penyakit atau enggak. Jadi bukan hanya dari, kadang-kadang kalau dokternya udah expert lah, ini ya, udah ahli gitu, jam terbangnya udah tinggi ya. Dari cara berjalan pun
dia bisa lihat gitu. Dia bisa lihat ini sakitnya apa gitu loh. Oh iya. Ya. Jadi tetap harus seluruh badan ya berarti terapinya. Kalau untuk yang berat-berat ya saya rasakan sih untuk blow seluruh badan, Bu. Kita anggap dulu penyakitnya udah beratnya. Yang dilamain yang mana, Dok? Di bagian kaki atau limfatik yang selangkangan itu? Jadi gini, Bu, kalau untuk pasien-pasien yang berat ya, saya selalu membuka meridian itu lama, Bu. Yang kedua, untuk itu saya blow ke kaki, tangannya juga lama, sama daerah-daerah limfatik juga saya fokusin lebih lama gitu. Jadi kalau itu udah kita lakukan sempurna, biasanya pasti udah ada hasil. Ya. Iya. Ya. Terima kasih, Dokter. Terima kasih. Selamat malam. Sama-sama. Selamat malam, Bu Sri. Bertanya silakan. Iya, Bu Farida udah raise hand tuh, Bu Farida raise hand ya. Bu Farida. Selamat malam, Dok. Oh ya, malam, Dok. Mau nanya, ada orang yang seluruh badannya sakit. Dia jalan aja kayaknya sakit, kayak terbongkok-bongkok dikit, kayak semuanya sakit. Dia gerak aja kayaknya pelan gitu, kayak semua badannya. Dia bilang, kamu nggak tahu ya, aku badannya semuanya sakit. Udah di blow juga masih sakit. Yang aku mau nanyakan, Dok, kita kalau umpamanya itu mungkin harus blow semua badan ya, seluruh badan. Kita blow kan yang dari tapak kaki, tangan, itu semuanya yang seperti yang digambar itu harus berurutan nggak, Dok? Enggak mesti sih, Bu. Enggak berurutan juga bisa ya? Enggak masalah, enggak berurutan juga enggak masalah. Habis itu satu lagi, kalau kita blow, kalau tangannya kalau dari depan, berarti dari atas dari lengan sampai ke jari atau dari jari sampai ke bahu? Selalu dari atas ke bawah, Bu. Oh, dari atas ke bawah. Berarti kalau kaki juga badan dari depan, dari atas seperti bagian dada gitu, dada blow sampai ke kaki sampai ke ujung jari gitu ya, dari atas ke bawah ya. Betul, Bu. Oke, terus kalau untuk orang yang darah rendah, untuk orang yang darah rendah ini untuk aku sendiri, aku kan darah rendah. Kan hari itu dianjurin kalau untuk yang darah rendah dari bawah blow ke atas untuk punggung, nggak boleh terbalik. Tapi waktu saya blow di tengkuk, di tengah ini, di belakang tengkuk, kan itu kayaknya anginnya kayak arah ke bawah. Kena ke bawah, terus aku dari bawah lagi naik lagi ke atas, itu apa nggak jadi syong? Kayak kan nggak boleh bolak-balik, nggak boleh atas, nggak boleh bawah. Maksudnya nggak boleh sebentar atas, sebentar bawah kan untuk tulang belakang. Apakah itu berbahaya? Jadi begini, Bu, prinsipnya itu sebaiknya kita melakukan terapi dari atas ke bawah, Bu, bukan dari bawah ke atas. Jadi, walaupun itu darah rendah ya? Iya, walaupun darah rendah itu. Oke. Terus yang untuk abang aku itu yang badannya seluruh sakit itu tetap di blow ya, Dok? Iya, Ibu lanjutkan aja belum, nggak ada masalah. Itu ada saraf-saraf, biasanya kalau seluruh badan nyeri itu berarti kena saraf nyerinya, Bu. Oh gitu. Ada penyakit tertentu yang bisa seperti begitu, Bu. Jadi harus dicek laboratorium atau diperiksa lebih teliti lagi kenapa dia seluruh badannya sampai nyeri, sampai sakit. Bahkan jalan pun dia terasa sakit semua badannya. Kayak susah gitu, kayak sakit gitu. Iya. Dulu memang dia gendut sekali, sekarang dia mungkin diet terakhir
dia ada kurusan, tapi nggak kurus-kurus banget sih, udah ada kurusan dibandingkan dulu. Tapi perutnya masih gede. Kalau kita blow di perut juga bisa kurusin perut ya? Ya biasanya begitu Bu, kita blow di perut ya. Jadi juga bisa buat diet, buat kurus gitu. Banyak yang sudah lakukan kok. Itu mereka lingkar perutnya berkurang, berat badannya mereka juga berkurang gitu ya. Terus ada satu lagi Dok. Kemarin kan ada yang nanya, Cihilda kan ada nanya bahwa yang kakinya, yang lututnya dulu pernah patah. Kira-kira 5 tahun yang lalu. Pennya udah dibuka. Kan katanya boleh di-blow. Karena pennya udah dibuka, sudah tidak ada pen di dalamnya. Tapi kalau habis di-blow, itu kakinya kaku. Apakah harus masih boleh tetap di-blow atau bagaimana itu ya? Kalau rematik biasanya memang kalau udah di-blow itu kadang-kadang dia merasa lebih kaku. Jadi ada beberapa member yang bertanya kepada saya kenapa habis blow itu mereka lakukan itu makin kaku gitu. Biasanya kalau rematik atau mereka yang ada asam urat itu kondisi badannya memang lebih kurang nyaman gitu. Itu healing krisis Bu. Oh nggak apa-apa ya, berarti terus ya. Terus, nah setelah dia blow berapa hari kondisinya makin berangsur-angsur hilang, dia healing krisisnya. Nah kemudian dia udah nggak sakit lagi gitu. Oh oke. Oke, berarti boleh ya, tetap di-blow ya, walaupun bekas patah yang di dekat tempurungnya itu, maksudnya di belakang lututnya itu boleh ya? Ya boleh Bu. Oke. Apa lagi? Untuk aku sendiri, jari kaki kananku yang kelingking, itu memang udah dari lama ya, aku juga nggak tahu mulai dari sejak kapan, itu kayaknya sering bal. Kelingking, jari kelingking aku juga nggak tahu kenapa, apa penyebabnya nggak tahu, sering bal. Aku udah blow tapi tetap bal masih belum ada reaksi apa-apa. Apakah boleh di blow lebih lama di kelingking, jari kelingking aku? Biasanya kalau kelingking itu sumbatannya bukan hanya di kelingking Bu. Jadi sumbernya mungkin dari tungkainya ada masalah atau dari lipatan. Ibu mesti blow-nya dari atasnya dulu. Oh, berarti semuanya, berarti itu seperti biasa itu. Kemungkinan ada sumbatan di salah satunya sehingga larinya ke kelingkingnya jadi masalah. Jadi jangan hanya berpusat ke titik di mana yang sakit atau yang merasa baal atau apa. Jadi kemungkinan besar dia aliran darah kita atau dia punya jalan pembuluh darah atau sarafnya itu dari atas Bu. Dari atas turun ke bawah kan di kelingking. Nah di situ baru sumbatannya berakhir di situ dan nggak jalan, darahnya nggak jalan. Nah baru kerasa kayak kesemutan atau apa. Nggak kesemutan, cuman kayak bal gitu loh, kayak. Bisa saya umpamakan kesemutan atau baal kayak gitu. Iya. Oke, berarti belum seperti biasa aja ya? Belum seperti biasa aja. Telapak kaki juga perlu Bu, ya. Terus mau nanya, itu jarak alat ITERA itu ke kulit kita itu berapa senti? Apakah sekitar 5 senti atau 1-2 senti? Anjurannya 20-30 senti Bu. Jarak alat itu ke kulit kita? Iya, tapi tergantung lagi dengan sensitivitas kulit kita. Ada yang 20 senti dia mengalami luka bakar atau kulitnya kemudian terisi gelembung cairan. Nah itu beberapa member banyaklah yang member yang lapor mereka mengalami luka bakar karena melepuh. Jadi ada gelembung-gelembung berisi cairan itu karena terlalu dekat dan terlalu fokus di daerah situ. Saran saya blow-nya itu nggak perlu fokus di satu titik, kecuali memang itu ada rasa sakit atau dia ada sumbatan,
baru blow di situ, tapi jaraknya kita agak jauhkan supaya apa? Jangan sampai terjadi luka bakar. Oh, apakah kita boleh switch itunya posisinya ke nomor 2? Jadi kan nomor 2 kan nggak begitu panas. Betul. Biasanya saran saya kalau untuk terapi begitu kita lakukan terapi volume 1 atau 2, Bu. Oh iya, jadi benar. Di nomor 1 atau nomor 2. Nomor 1 kan nggak panas. Iya. Nomor 1 nggak panas. Yang penting kita dapatkan gelombang kan, bukan untuk panasnya kan. Oh iya. Nah, jadi kita switch 1 aja, jadi nggak terjadi luka bakar, gelombangnya pun kita dapatkan. Nah, beberapa waktu yang lalu, saya tes dengan gelombang yang pertama, pasien yang ada masalah di sumbatan, di jantung, ya, saya switch nomor 1, ternyata dia juga jerit kesakitan. Artinya apa? Bukan volume, bukan panasnya yang pasien itu rasakan, tapi dengan gelombang terahet itulah yang menggetarkan dia punya sumbatan. Sehingga lama-lama kita terapi itu sumbatannya bisa lepas gitu loh. Nah makanya nggak heran pasien saya yang setelah terapi 2 bulan dia ke dokter jantung, dia periksa kateter, hasilnya 3 sumbatannya sudah kosong, 0, normal, dan yang 1 sisa 30% gitu. Berarti bagus ya itu ya? Bagus, memang bagus untuk sumbatan. Terus satu lagi mau nanya apapun. Makanan itu air yang di blow itu kita boleh panasin nggak? Halo? Sorry ada gangguan. Pak Anton lanjutkan dulu. Halo? Apakah air minum yang sudah di blow pakai Itera boleh kita panasin nggak? Kita boleh rebus nggak? Boleh Bu, boleh. Tetap berarti molekulnya tetap kecil. Ya, nggak masalah itu. Ya, bisa dimasak boleh, nggak apa-apa. Oh boleh ya, kita blow, kita dan rebus, taruh di termos boleh. Atau air panas-panas kita blow juga is okay, nggak masalah, nggak berubah. Tapi maksudnya gini Bu, Ibu kenapa dipanasin gitu Bu? Ini pertanyaan aku itu dari orang lain karena dia di sana kan udaranya dingin, lagi musim dingin, kan salju mereka selalu minum panas. Jadi dia bilang kalau air, aku bilang kalau blow air biasa yang di blow. Dia bilang boleh nggak kalau air yang biasa yang biasa itu dipanasin untuk masukin ke termos, atau air yang sudah direbus yang udah mendidih di blow. Tapi itu kalau udah mendidih di blow masuk termos kan nggak begitu panas lagi. Kalau lebih bagus kalau sesudah di blow barusan direbus gitu loh, maksudnya jadi benar-benar panas. Kalau setahu saya sih biasanya sih mereka udah pakai airnya sudah di blow, itu bisa bertahan berbulan-bulan. Nah kalau untuk dimasak lagi itu saya pun tidak pernah ada ini ya, nggak pernah ada pertanyaan seperti ini. Nanti itu kita akan catat ya Bu ya. Oh ya boleh, terima kasih. Kebetulan Pak Dokter lagi offline ini. Saya tambahin lagi deh. Ya. Jadi tujuan airnya dididihkan lagi fungsinya untuk apa Bu? Maksudnya? Supaya jadi air panas. Kan saya ajarin dia air aqua itu dipanasin. Bukan dipanasin, air aqua itu di blow. Jadi untuk kita minum. Kalau kita di Indonesia kan minumnya pakai air suhu biasa, suhu ruangan ya. Nggak usah, bukan itu ya, air biasa aja ya kan di blow. Kayak aku juga minumnya air yang biasa gitu di blow. Terus dia bilang kalau aku di sini kan dingin, mereka airnya pasti berubah jadi dingin, dia harus minum air hangat, jadi direbus. Setelah di blow direbus jadi air panas masuk ke termos, atau dia boleh rebus air udah mendidih begitu di blow, atau bagaimana bagusnya gitu loh. Karena di sana kan lagi musim dingin. Jadi gini aja Bu, supaya untuk mendapatkan gelombang terahet itu secara permanen,
Habis dipanaskan, ibu terapi lagi dengan gelombang terakhir saja. Di blow lagi aja dengan gelombang terakhir. Oh gitu, oke. Ya, supaya kita juga nggak mungkin kita teliti semua, Bu. Jadi orang butuh ini kita teliti lagi gitu, dengan air panas kita teliti lagi sampai berapa lama dia punya masa gitu. Itu sesuatu yang mungkin agak butuh waktu ya untuk eksperimen seperti begitu ya. Tapi saran saya untuk dapatkan gelombang terakhir itu kembali atau supaya dia nggak rusak, lebih bagus kita lakukan dari air panas saja ya. Dia lebih silent, udah mendidih banget, langsung di blow, langsung buru-buru. Itu blownya kan kalau pas sekaligus banyak, mungkin butuh 10 menit ya? Ya butuh 5-10 menit lah gitu. Nanti, langsung masukin ke termos ya? Ya masuk ke termos, nanti dia bisa minum. Itu nanti kalau dingin lagi kan nggak ada masalah, Bu. Sebetulnya nggak hilang kok. Oke. Terima kasih. Ya, Pak Dokter, saya boleh tanya lagi Pak Dokter, yang tadi suami saya yang Parkinson, mohon maaf dia nggak bicara langsung karena ada kesulitan bicara. Kan pasien Parkinson itu kan ada obat yang diminum itu seumur hidup ya, Dok ya. Seperti Lepopart, terus Arkin, terus ada juga Clozapine. Itu ada pengaruhnya nggak nanti dengan terapi blow ini? Nggak ada, Bu. Obat dokter tetap boleh Ibu lakukan, minum, nanti dibantu dengan alat Aetheracare. Saya tidak menyarankan Ibu stop untuk obat-obat Parkinson-nya, Bu. Ya. Tapi artinya nggak bertentangan ya, Dok ya? Tidak bertentangan, Bu. Untuk orang yang hipertensi pun saya anjurkan mereka tetap minum obat dokter. Kemudian kita blow walaupun tensinya sudah turun, itu sangat membantu. Namun kita tetap anjurkan dia minum obat dokter sampai betul-betul tensinya normal, bisa dikurangi obat dokternya. Jadi Parkinson Ibu suaminya yang derita, dia juga sama, Bu. Ibu kasih dia obat-obat kayak Dova, Levodopa. Ya betul, itu lanjutkan saja levodopanya itu, terus sampai betul-betul kondisi Parkinsonnya itu berkurang, baru dosisnya Ibu makin lama makin kurangi. Gitu. Ya, dan itu memang di bawah konsul dokter ya, dokter. Harus konsul dokter, balik lagi ke dokternya. Dokternya kalau lihat kondisinya makin bagus juga pasti dosisnya dikurangi. Terus satu lagi Dok, kan ada gangguan bicara itu, jadi ada kesulitan bicara. Sehingga kalau kita fisioterapi itu kan dikasih terapi bicara. Nah itu kalau dengan teknik blow ini apakah bisa juga Dok untuk digunakan untuk terapi bicara itu? Teknik blow-nya itu untuk bicara itu biasanya Ibu blow ke mulut, ke lidah ya. Terus Ibu blow di samping telinga, itu lobus temporalis, sama di belakang, di belakang kepala, Bu. Ya, tapi jangan di puncak kepala ya, takut Bapak ada hipertensi. Di belakang kepala itu untuk ingatan, Bu. Biasanya untuk ingatan, memori itu di belakang situ, Bu. Nah, pusat bicara juga di dekat-dekat situ, sistem limbik gitu. Ya. Ada di dalam itu ya, petunjuknya itu ya, Dok ya. Kalau yang itu ada untuk hilang ingatan ya, kalau nggak salah Parkinson, hilang ingatan, itu di PDF ada, Bu. Ya. Boleh blow seluruh sekujur tubuh juga, sama dengan yang hipertensi juga sebetulnya. Lebih bagus kita pakai yang PDF hipertensi, para hemiparese, blow seluruh tubuh sampai kaki. Nah itu juga yang pusatnya di pinggang, di tengah-tengahnya itu untuk Parkinsonnya itu juga boleh, Bu. Ya. Makasih Dok. Ya sama-sama. Malam Dok. Halo. Iya silakan Pak Saipudin. Pak Saipudin Dok dari Depok. Nih saya mau nanya Dok, kalau ngeblow
anak yang sakit umpama pulang dari dokter kan disarankan minum obat ya. Itu setelah minum obat apa boleh di blow atau harus nunggu beberapa waktu dulu? Setelah minum obat boleh di blow, Pak. Boleh ya? Nggak ada jeda waktu khusus gitu ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada efek samping ya? Nggak ada. Yang penting habis blow nggak boleh dimandiin, Pak, anaknya. Nggak boleh mandi. Ya harus 4 jam itu. Kirain karena ada minum obat kimia harus dijeda dulu, berarti nggak ada masalah ya? Nggak ada. Ini alat untuk terapi bantu supaya dia punya meridian blok energinya supaya masuk ke tubuhnya, imunnya naik. Sehingga sel-sel kita tuh makin lama bisa makin bagus. Jadi dengan obat dokter pun hasilnya dengan minum obat air terakhir ini hasilnya pun lebih cepat sembuh. Oh ya, beda dengan vaksin itu mah tujuannya lain ya. Kalau vaksin lain, dan vaksin pun habis vaksin nggak boleh di blow, Pak. 7 hari setelah vaksin baru kita boleh blow, setelah 7 hari. Oh gitu ya. Jadi kalau vaksin itu ada yang pegel-pegel itu tangannya, itu memang udah bekerja ya, namanya virus yang dilemahkan di dalam tubuh itu biasanya sudah bekerja. Tidak boleh di blow. Kalau di blow itu virusnya mati, itu fungsi vaksinnya nggak ada lagi, itu harus divaksin lagi sebetulnya. Oh begitu. Jadi banyak yang salah kaprah, salah ini di waktu udah kita kasih tahu, mereka lakukan blow lagi atau mereka tidak terlalu membaca petunjuk-petunjuknya itu loh. Jadi habis vaksin tidak boleh di blow sampai setelah 7 hari ya. Gitu. Ya. Oke dok, makasih banyak dok infonya. Sama-sama Pak saya. Malam. Oke, selamat malam Pak Dokter. Saya rasa waktu kita sudah jam 10 ya. Oke Pak Handoko. Oke ya, Bapak Ibu. Tapi boleh nggak? Ini teman saya mau beli juga Pak Handoko. Jadi nih. Ini Ibu Irma ini dok, Pak Handoko, dia ada saraf kejepit di belakang. Di belakang punggung apa ya, pinggang apa. Dia hadir kok sekarang. Nah ini juga saya sarankan untuk beli. Jadi blow-nya gimana? Kan saya beli 2 nih, jadi 1 buat kakak saya, 1 lagi Bu Irma nih yang beli. Bu Irma mungkin ada, bisa tanya Bu Irma. Oke, 1 pertanyaan terakhir ya, Bu Irma. Iya. Oke. Ya. Untuk ini dok, untuk saraf kejepit di punggung di belakang dok. Saraf terjepit bisa Bu? Saraf kejepit saya rata-rata saya belum pasien saraf kejepit rata-rata semuanya sembuh Bu. Jadi untuk Bu Farida itu biasanya kita harus tahu dulu di mana letak saraf kejepitnya itu berada. Bisa dari leher, servikal, atau biasanya yang paling banyak di daerah lumbal 1 sampai lumbal 5 Pak Bu. Nah itu yang sakit di temannya Ibu itu di daerah mana? Di daerah lumbal kah atau di daerah servikal? Iya, belakang dok, di belakang tulang belakang. Paling belakang berarti yang di bawah itu lumbal Bu. Lumbal ya dok ya? Iya, blow-nya itu lebih lama fokus ke situ, dia pasti akan terasa sakit. Atau teriris-iris, itu ditahan aja, nggak apa-apa. Nanti setelah beberapa waktu di blow, dia akan sakitnya hilang. Iya. Begitu sakitnya hilang, artinya sudah ada penggantian sel yang rusak dengan sel yang baru, dan dia mulai bisa berjalan dengan lebih normal. Iya. Jadi tiap hari dia lakukan terapi sampai akhirnya betul-betul saraf kejepitnya sembuh. Gitu. Iya, nanti kita kalau ada lagi saya undang dia. Tadi saya undang tapi katanya belum masuk, biar dia tanya langsung dengan dokter dan apa yang dia rasakan. Ya, terima kasih dok. Ya, terima kasih Bu Farida ya untuk pertanyaan terakhir. Oke, saya rasa Pak Dokter malam ini cukup ya. Ya Pak Handoko cukup nih. Oke, selamat malam semua Bapak Ibu. Terima kasih sudah ikut Zoom meeting malam ini ya. Besok masih ada lagi sesi product knowledge yang dibawakan Pak Anton. Dan ada sesi tanya jawab juga dengan Pak Dr. Ferdianto.
So, jangan lewatkan besok jam 8 malam ya. Oke, sampai ketemu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Andoko. Terima kasih Pak Andoko. Selamat malam. Pak Andoko ya. Terima kasih. Dokter Vivian. Selamat malam. Terima kasih Dokter Vivianto.